Halo kawan-kawan, di sini kami akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam negeri. Di bumi yang kita tinggali ini, tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Nah, yang berikut, mengapa negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara? Adapun tujuan kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama, memperluas pemasaran, yang kedua, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, yang ketiga, mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kelima, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, dan yang keenam, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. 2. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. 3. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional. Yang pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, ADB atau ASEAN Development Bank. Yang keempat, IMF atau International Monetary Fund. Yang kelima, The World Bank. Yang keenam, WTO atau World Trade Organization.
Yang ketujuh FAO atau Food and Agriculture Organization. Yang kedelapan ILO atau International Labour Organization. Yang kesembilan UNDP atau United Nations Development Program. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video animasi kami dari kelompok 2 tentang perdagangan internasional.